kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenuhan kita hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Doa kita hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR. Renungan akan bersama saya, Suster Maria Claudina PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu bagi kami sepanjang hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi kami, untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Kini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkannya dengan baik dan boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?
Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar tadi mengajak kita merenungkan bagaimana Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya sendiri. Mereka mengenal asal-usul Yesus, tetapi gagal mengenali kehadiran Allah yang bekerja melalui dirinya. Kedekatan mereka dengan Yesus justru membuat hati mereka tertutup terhadap karyanya. Mereka lebih sibuk menilai latar belakang daripada membuka diri terhadap kebenaran yang disampaikannya. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan mengalami mujizat dan kasih Allah secara nyata. Injil ini juga mengingatkan kita agar tidak hanya menilai seseorang dari penampilan, status, atau masa lalunya. Allah sering berkarya melalui pribadi-pribadi yang sederhana dan tidak terduga. Iman yang sejati lahir dari hati yang rendah dan mau percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Ketika hati dipenuhi prasangka, kita menjadi sulit melihat karya Allah yang sedang terjadi di sekitar kita. Sebaliknya, hati yang terbuka akan mampu menemukan kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan. Yesus tidak berhenti mengasihi meskipun mengalami penolakan. Ia tetap setia menjalankan kehendak Bapa demi keselamatan umat manusia. Keteladanan Yesus mengajak kita untuk tetap berbuat baik meskipun tidak selalu dihargai atau diterima. Janganlah kita membiarkan kesombongan atau prasangka menghalangi kita untuk menerima rahmat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar menghargai setiap orang sebagai pribadi yang dapat menjadi saluran berkat. Semoga kita memiliki iman yang hidup, bukan hanya mengenal Yesus secara lahiriah, tetapi juga percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Dengan demikian, hidup kita akan semakin dipenuhi oleh damai, sukacita, dan pengharapan. Marilah kita membuka hati agar sabda Tuhan terus mengubah cara berpikir dan cara hidup kita. Semoga setiap hari kita semakin mampu melihat karya Allah dalam hal-hal yang sederhana. Kiranya Tuhan Yesus meneguhkan iman kita sehingga kita menjadi saksi kasih-Nya di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi sesama saudara-saudari kita yang sedang sakit, apapun itu penderitaan dan sakit mereka, kita berdoa agar saudara-saudari kita yang mengalami sakit fisik maupun sakit mental, mereka boleh menyatukan semua penderitaan yang dirasakan, yang dialami saat ini bersama dengan Yesus yang tersalib di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa untuk kesuksesan dalam pekerjaan apapun itu, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Semoga melalui pekerjaan yang mereka tekuni setiap hari, mereka mampu menjadi murid-murid Kristus yang militan di dalam bersaksi melalui tindakan dan juga tutur kata mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa
untuk semua mereka yang minta doa teristimewa untuk saudara-saudari kita yang dengan setia mengikuti doa dan renungan di dalam YouTube Doa Kekuatanku Channel, yang memohon doa untuk keberhasilan studi bagi anak-anak mereka atau untuk apapun kebutuhan dan pergulatan hidup mereka saat ini. Kita memohon kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh mengabulkan, Tuhan boleh mengamini apa yang menjadi doa-doa dan harapan rintihan mereka selama ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon perdamaian dunia, khususnya untuk negara-negara di Timur Tengah yang sampai saat ini masih mengalami konflik peperangan dan mengalami korban jatuhan jiwa di mana-mana. Kita berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan mengetuk pintu hati para pemimpin dari beberapa negara yang masih berperang ini, agar mereka boleh mengadakan perdamaian sehingga tidak lagi terjadi korban jiwa di mana-mana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga menyerahkan anggota keluarga kita masing-masing. Semoga di dalam menjalani kehidupan kita, semua anggota keluarga kita senantiasa diberikan rahmat kesehatan, kesuksesan dalam karya, kesembuhan manakala bagi mereka yang saat ini sedang sakit, dan juga jalan keluar yang terbaik bagi mereka yang saat ini mungkin diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan kesulitan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa, dalam doa